Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Kosasih prolog gitu ya. Bapak Ibu, selamat siang di kegiatan Info Brand Talk. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Direktur Utama PT Taspen Persero, Bapak ANS Kosasih gitu ya. Tema pada siang hari ini adalah bisnis asuransi di era new normal gitu ya, di era new normal. Sebelum saya membawakan diskusi pada siang hari ini, saya ingin bacakan profil beliau sedikit gitu ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa sebelum menjabat sebagai Dirut Taspen, Pak Kosasih telah menduduki posisi sebagai Direktur Investasi Taspen. Boleh dibilang beliau sangat expert di bidangnya dan di bisnis gitu ya. Beberapa posisi penting beliau tempati di sejumlah perusahaan. Beliau dari menjabat sebagai Presiden Direktur dan juga merangkap Direktur SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta pada tahun 2014 sampai 2016. Kemudian beliau juga dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Wika Realty tahun 2016 sampai 2017. Dan beliau juga pernah memegang posisi penting di PT Wijaya Karya Persero TBK sebagai Direktur Keuangan periode 2016 sampai 2019. Saya kira kiprah beliau di bisnis sangat kuat, bahkan beberapa pemberitaan mengenai beliau kita bisa dapatkan di internet, Bapak Ibu. Bahkan kalau saya membaca gitu ya, adalah salah satu spesialis beliau adalah memperbaiki sesuatu yang lagi tidak baik gitu ya, dan diperbaiki dan akan perusahaan-perusahaan itu akan kembali sehat dan pulih gitu. Saya kira pengalaman beliau sangat panjang di berbagai industri, sangat menarik untuk kita bahas pada siang hari ini dengan tema bisnis asuransi di era new normal gitu ya. Nah, sebelum membahas berbagai tema beliau gitu ya, mungkin nanti Pak Kosasih kalau ada materi presentasi silahkan gitu ya dipresentasikan. Tapi sebelum saya angkat ke sana, Pak Kosasih, apa kesibukan di masa pandemi ini, Pak? Secara pribadi. Terima kasih Pak Tri. Ini di masa pandemi ini kita justru lagi sibuk-sibuknya nih, sibuk banget. Karena jujur aja pelayanan Taspen itu nggak kenal hari libur. Ya. Jadi setiap tanggal 1 Pak, kita tuh harus bayar pensiunan. Dan pensiunan itu nggak peduli. Mau tanggal 1-nya itu malam tahun baru juga, bukan hari tahun baru tanggal 1 Januari, kita tetap mesti melaksanakan itu. Ya. Karena buat mereka nggak ada hari libur, setiap hari kan libur Pak gitu. Nah, mereka udah pensiun gitu. Jadi kita tetap mesti melayani dan kita mesti bisa, kita punya moto juga pelayanannya itu pelayanan klaim otomatis. Jadi misalnya ada ASN yang perlu mendapatkan pelayanan dari kami, itu langsung. Kadang-kadang dia udah pensiun, dia belum tahu dia pensiun, kita udah tahu duluan dan sudah masuk uang pensiun ke rekeningnya gitu. Dan itu klaim kita otomatis. Mungkin itu yang kita andalkan, bahwa kita betul-betul melayani itu dengan hati, sehingga pada waktu orang-orang membutuhkan itu mereka nggak usah minta, nggak usah nagih, nggak usah ngeklaim, nggak usah ngantri, mereka udah dapat hak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan kami itu cuma 2 Pak. Pelayanan kami yang utama itu adalah pekerjaan kami cuma 2, yaitu pelayanan dan investasi. Pelayanan itu kita melayani pensiunannya, melayani ASN yang masih aktif, supaya bisa melakukan kontribusi pensiunan dengan baik, dan pada waktu mereka pensiun kita bayarkan pensiunan mereka baik yang bulanan maupun tahunan. Gitu. Sementara yang kedua, kita mesti berinvestasi. Investasi kita mesti benar, nggak boleh ada investasi yang salah, nggak boleh ada yang rugi, nggak boleh ada yang bodong gitu. Mesti betul semuanya teruji. Dan kita bersyukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa membuktikan bahwa kita investasinya yang paling baik selama ini. Kita menghasilkan lebih dari 8% per tahun net untuk seluruh investasi kita. Beberapa jenis investasi kita malah di atas 9% per tahun, yang berarti itu tinggi sekali Pak. Itu tiap 5 tahun, tiap 5-6 tahun double kita artinya Pak, itu ya hasil investasinya. Kemudian yang
menarik sekali adalah sebetulnya di saat industri kita ini lagi diterpa, ada banyak masalah keuangan ini, masalah investasi itu, kita bisa buktikan bahwa dengan cara-cara yang betul kita bisa berinvestasi dengan baik dan menghasilkan imbal hasil yang baik secara kontinu terus-menerus bertahun-tahun. Nah itu, pada saat orang-orang krisis juga kita sekarang ini masih bisa mengambil profit. Kan susah itu maksudnya. Pasar lagi begini dapat duitnya dari mana? Ya bisa aja, karena kita punya tim yang kuat, kita nggak kerja sendirian. Dan yang paling penting sekali masyarakat itu dan pihak investor, pihak investi yang menawarkan kepada kita untuk berinvestasi dan pihak pasar modal dan pasar uang itu sangat mempercayai Taspen. Mereka tahu kalau Taspen investasi itu pasti orang-orang lain juga nanti mungkin ikut investasi di situ karena Taspen investasinya prudent gitu. Nah itu yang jadi andalan kita. Kita nggak boleh kehilangan reputasi itu bahwa kita investasi dengan prudent. Jadi begini, kalau saya mau investasi itu di divisi analis bilang nggak bisa investasi, saya juga nggak bakalan bilang itu harus investasi. Direksinya nggak, kekuasaannya itu bukan di direksi tapi di komite investasi di mana mereka beramai-ramai memutuskan keputusan investasi secara kolektif. Jadi kemungkinan kelirunya hampir nggak ada. Nah yang kedua, dari sisi pelayanan, kita tuh memberikan layanan kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Salah satu yang layanan yang kita berikan itu namanya SIM Gaji, Pak. SIM Gaji itu sistem pelayanan penggajian bulanan bagi seluruh ASN, di mana hampir seluruh Pemda, Pemprov, Pemkot, dan Pemkap itu menggunakannya gitu. Kecuali mungkin ada beberapa Pemda yang gede, yang merasa udah punya sistem sendiri, ya akhirnya kita bekerja sama dengan Pemda tersebut untuk bisa mengintegrasikan sistem mereka dengan sistem kita. Jadi itu pelayanan-pelayanan yang kita berikan, dan itu kita berikan update-nya gratis loh. Termasuk data centernya segala macam kita berikan, itu pelayanan yang kita berikan. Kedepannya apa yang akan kita berikan lebih? Kedepannya gini, kita selama ini mengumpulkan iuran dari para ASN, kemudian kita layani mereka setelah pensiun. Nah, sekarang kita nggak mau itu aja. Kita mau melayani mereka pada waktu mereka masih aktif bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan? Ada beberapa hal. Sebentar lagi kita akan launching, mohon doanya, program perumahan untuk ASN. Di mana banyak sekali ASN, kami mendapat data bahwa sekitar 4-6 juta ASN itu bahkan belum memiliki, dan pensiunan juga, bahkan belum memiliki rumah pertama. Itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan padahal mereka itu adalah orang-orang di garda terdepan yang membantu kita. Maksudnya begini, kalau sampai pemerintah bikin program, baik presiden, menteri, siapapun, yang menjalankan itu ASN. Kalau sampai ada Pemda, Pemprov, Pemkap, Pemkot yang mengadakan program untuk masyarakat, yang menjalankan siapa? ASN. Masa masyarakatnya dibantu, ASN-nya sendiri belum terbantu untuk memiliki rumah sendiri. Kita sedang rancang itu untuk segera kita realisasikan, insya Allah bisa terjadi di tahun ini. Mungkin dari kami itu saja. Mudah-mudahan. Ini dulunya prinsip investasi ya Bapak ya. Sekarang ini bukan prinsip investasi tapi juga prinsip operasional Taspen. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sharing satu halaman aja. Ya, semua aktivitas yang kita lakukan itu harus memenuhi prinsip pahala. Pahala tuh P-nya pastikan gitu ya. Ya. Yang satu itu aman. Ya, kelihatan nggak nih? Share aman. Jadi kita tentukan kita dapat diterima. Jadi sama. Kita misalnya melayani pensiunan nih di daerah, mesti aman dulu. Jadi waktu mereka datang, mereka mesti datang dengan aman, dilayani dengan aman, pulang kembali juga aman gitu. Kemudian yang kedua itu hasil. Sama, kita kalau di investasi harus memberikan yield yang optimal, tapi kalau dalam pelayanan kita mesti memberikan hasil, maksudnya begini, pelayanannya mesti optimal. Bagaimana supaya orang kalau sampai dilayani Taspen itu dia tidak pulang dengan tangan hampa. Ini prinsip kita yang masih berlaku sampai sekarang, dan tahun ini nanti akan ditambahin lagi, jadi pahala itu yang dulu kan hasil hanya itu hasil aja. Nanti yang ketiga itu akan ada andal, karena tema kita sekarang, tagline kita adalah andal melayani, jadi aman, hasil, andal ya. Ini yang lama Mas. Tapi belum kita launching pahala yang baru. Liquid. Jadi gini, liquid. Kita itu mesti bisa memberikan pelayanan yang baik, di mana setiap tanggal 1 dana itu harus tersedia untuk bisa dibawa pulang oleh pensiunan. Jadi kita betul harus liquid. Investasi kita mesti bisa dicairkan, dan pelayanan juga mesti bisa memberikan dana yang baik ya. Contoh yang diminta oleh pemerintah di tahun ini,
karena pemerintah belum menganggarkan dan terjadi krisis COVID-19 diminta untuk bisa memberikan THR kepada para ASN. Ya. Kami nggak bisa berikan THR kepada karyawan swasta karena itu bukan bagiannya Taspen. Taspen cuma di ASN dan pensiunan ASN. Dan apa yang terjadi? Di pensiunan ASN kita memberikan THR pensiunan di masa krisis ini yang dikeluarkan itu sekitar 7,1 triliun, Pak. Jadi kita mengeluarkan uang banyak sekali untuk bisa. Dan kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita liquid. Ya. Karena investasi kita aman, investasi kita hasil, memberikan return yang optimal, kita andal dalam berinvestasi dan dalam melayani, dan kita juga liquid sehingga kita bisa memberikan itu. Kemudian yang terakhir, antisipatif. Nah mungkin ini hal yang tidak banyak ditemukan di banyak perusahaan yang besar. Ya. Perusahaan yang besar biasanya kayak gajah bergeraknya lambat. Ya. Nah buat Taspen ini, besarnya mungkin kayak gajah, tapi kita bisa gesit, bisa menari dengan cepat, bisa berlari dengan cepat untuk mencapai tujuan. Jadi itu kita tahu persis bahwa sebagai lembaga yang besar, kita mestinya bisa ikut mengantisipasi kondisi pasar dengan baik. Karena sebetulnya sebagian apa yang terjadi di pasar itu kita ikut mempengaruhi. Mungkin itu aja Pak, satu halaman. Oke, Pak Kosasi, sangat menarik. Pak Kosasi, kalau melihat kan banyak sekali perusahaan di Indonesia yang mengalami permasalahan ketika masa pandemi COVID ini. Banyak yang potensial loss dan juga potensial winner. Mungkin kalau di industri ICT, industri commerce, industri kesehatan gitu ya, itu mereka mengalami kenaikan. Tapi banyak sekali industri juga mengalami penurunan, seperti industri pariwisata gitu ya, konstruksi, industri properti dan lain sebagainya. Nah, kalau di asuransi sendiri, secara umum seperti apa, Pak? Dampak dari pandemi COVID-19 ini, Pak? Dari industri asuransi ini sebetulnya gini, ada dua hal yang terjadi di industri asuransi. Yang pertama itu pihak-pihak yang merugi, mereka yang memberikan asuransi jenis tertentu, terus sekarang banyak yang sakit, meninggal, terus mereka mesti ganti, terus beberapa dari mereka coba-coba ngeles, wah kita nggak usah ganti deh, ini kan krisis nasional segala macam begitu ya. Nah mereka coba untuk lari dari itu. Nah itu mereka, kita lihat aja sebentar lagi yang kayak begitu hilang Pak. Kepercayaan asuransi itu bisnisnya bisnis trust. Betul. We are in the trust business. Without trust, you will not make it. Yang seperti itu bentar lagi hilang, and they will not live. Yang kedua adalah orang-orang yang malah mengambil kesempatan dari COVID ini. Sekarang ini ada beberapa asuransi yang termasuk anak perusahaan kita yang kita sudah arahkan juga. Oh, kita bikin paket COVID-19. Jadi kalau kena COVID langsung dapat penggantian, misalnya seperti itu ya. Sama seperti Taspen, kita melakukan apa? Oh, kita melakukan pada waktu COVID begini, kita sumbang ke instansi-instansi itu rapid test. Kita sumbang APD, kita sumbang sembako. Dan juga kita memberikan THR kepada pensiunan. Nah, contohnya tentunya itu berkoordinasi dengan pemerintah ya. Kita nggak sendirian karena kita di bawahnya pemerintah. Tapi pada waktu kita melakukan itu mereka tahu, oh Taspen pelayanannya bagus nih. Oke. Kalau ada yang gangguin Taspen besok, kita sebagai peserta Taspen bisa bilang bahwa enggak, Taspen bagus, kita nggak mau, kita nggak dilayani oleh Taspen. Dan memang dibandingkan industri sejenis, apa yang kami berikan itu jauh di atas pelaku lainnya. Jadi kalau sekarang ini ASN kalau sampai pensiun itu kayak jadi VVIP lah. Mereka kita anterin uang pensiunannya, mereka tahu mereka dapat berapa, mereka tahu hak-hak mereka tanpa mereka meminta. Nah itu yang paling penting di saat itu, di saat-saat seperti ini. Nah industri asuransi sendiri kalau menurut saya secara umum ini kalau buat kami di Taspen ini jadi peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, peluang untuk menunjukkan kepada banyak pihak bahwa ternyata kita bisa loh punya inovasi-inovasi yang baru yang orang nggak punya ya. Kita lewat anak-anak perusahaan kita juga, kita punya Taspen Life. Taspen Life malah di saat lagi krisis begini, kita sekarang akuisisi bisnis baru. Iya, karena kita melihat ada peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan dan di masa krisis begini, kemampuan orang dan kemauan orang untuk negosiasi turun, Pak. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik, kita bisa mendapatkan produk yang lebih baik, kita bisa mendapatkan nilai jual yang lebih baik juga. Nah ini salah satu keuntungannya
kalau kita benar-benar mau untuk melihat peluang di saat krisis. Karena selalu di setiap krisis kan ada peluang, ada tantangan. Tantangan kita hadapi, tapi peluang kita mesti ambil dong. Ya menarik Pak Kosasi. Jadi memang ketika di saat krisis seperti ini kan ada semacam ancaman atau bahaya gitu ya. Ada juga sisi opportunity-nya atau peluangnya. Kalau di industri asuransi sendiri Pak, peluang seperti apa sih Pak yang muncul dan ditangkap oleh para pelaku bisnis di bidang asuransi ini? Peluang bisnis yang sekarang muncul di bidang asuransi itu justru di asuransi kesehatan ya. Banyak sekali yang membuat program-program yang terkait dengan COVID-19. Tapi begini loh, ya. Contohnya nih yang inovatif ya. Kan ada banyak perusahaan asuransi yang nawarin, nanti perawatan COVID-nya gratis termasuk gitu ya. Tapi kamu ngambil asuransi saya paket nih gitu ya. Ya. Berapa sih yang kena COVID seluruh Indonesia? Kan dikit. Betul. Dikit. Berdasarkan hasil tes sekitar 6-8%. Tapi pada kenyataannya kalau semua orang Indonesia dites paling nggak sampai 1%. Oke. Iya. Tapi orang-orang ngambil karena mereka takut kan, wah saya dapat pelayanan COVID gratis nih, wah lumayan nih saya kalau kena saya dirawat. Padahal mereka sendiri takut, berjaga-jaga. Orang yang beli asuransi Pak nggak ada yang sembarangan Pak. Saya udah beli asuransi ini jadi mati nggak apa-apa deh, nggak ada yang begitu kan. Yang beli asuransi itu orang-orang yang punya cukup penghasilan, mereka ingin melindungi penghasilan mereka dengan baik. Pada akhirnya mereka gimana? Pada akhirnya mereka melindungi diri mereka sendiri, pakai masker lah, mereka lebih parno kalau kemana-mana, mereka benar-benar social distancing. Akhirnya mereka orang-orang yang selamat, dan akhirnya yang diuntungkan siapa? Industri asuransi, karena klaimnya rendah. Saya nggak dengar tuh klaim tinggi sekali. Kalau diklaim di kita tinggi, karena pensiunan mungkin kebanyakan yang meninggal itu bukan karena COVID, Pak. Karena rumah sakitnya nggak mampu menampung pasien biasa. Jadi akhirnya itu mereka meninggal bukan karena sebab-sebab yang disebabkan oleh COVID-19. Tapi pada waktu kita lihat ternyata tingkat klaimnya meningkat dan kita masih bisa bayar. Yang penting itu dulu. Karena kepercayaan masyarakat yang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita tolak. Yang penting itu kita bisa layani. Gitu. Pak Kosasi, kalau bicara Taspen ini kan fokus ke ASN dan juga pensiunan dari ASN, Pak ya. Ini kan market yang sangat segmented, sangat clear gitu ya. Nah, di segmen ini apa banyak pemainnya, Pak? Atau memang Taspen bermain sendiri, Pak? Oh, kalau segmennya Taspen ini segmen yang unik, Pak. Segmen kita ini yang punya kesamaan dengan kita mungkin cuma sekitar 2-3 institusi lain saja. Untuk asuransi sosial yang untuk ASN saja. Tapi benefit yang kita berikan kepada ASN, terus apa yang kita berikan kepada ASN dan kepada masyarakat umum lewat anak perusahaan kita seperti Taspen Life misalnya, itu semua orang lain bisa melakukannya. Bisa, tapi karena Taspen Life disupport oleh Taspen contohnya, jadi kita bisa melakukan banyak hal yang berbeda dibandingkan orang-orang lain. Jadi salah satunya contohnya kita bisa melakukan akuisisi bisnis besar di saat krisis seperti ini. Yaitu ya karena kita selain punya otaknya Pak, kita juga punya ototnya juga gitu. Lengkap ya Pak. Oke. Pak Kosasi, baru-baru ini kan Taspen juga melakukan digitalisasi Pak ya, terutama untuk pelayanan pelanggan atau konsumen dari Taspen sendiri. Apa Pak manfaat yang didapat oleh konsumen akan digitalisasi buat para nasabahnya Pak? Nah kalau digitalisasi itu gini Pak, nggak bisa lagi kita sekarang itu menjangkau begitu banyak orang dan begitu banyak daerah, apalagi saat krisis ini di mana kita susah ketemu orang tanpa teknologi. Ya betul. Salah satu award yang kita peroleh itu adalah untuk layanan digital, dan kita tuh suka sok-sok milenial gitu loh Pak. Kita tuh kasih nama-namanya juga yang oke. Kita punya layanan digital, itu dibalik sama anak-anak jadi digital layanan gitu ya. Terus disingkat jadi Dilan gitu. Oh Dilan, pas sekali ya. Itu salah satu ya. Jadi kan tujuan kita apa? Membuat layanan kita jadi relevan juga buat masyarakat. Oh Dilan, jadi orang-orang tahu, oh iya nih maksudnya itu layanan digital. Jadi kita orang-orang yang dulu kita tuh bersyukur karena adanya krisis ini. Jadi kalau dibilang katanya,
transformasi teknologi di pensiunan Taspen itu terlaksana karena A, CEO-nya hebat, B, Chief Information Officer-nya hebat, atau C, COVID. Nah, karena COVID, Pak. Bukan karena kami gitu. Kita sudah mencoba bertahun-tahun nyuruh orang pakai teknologi. Oke. Pada nggak mau, oh nggak bisa, saya udah tua, saya gaptek. Tapi begitu kena krisis, tiba-tiba semua orang pakai teknologi karena takut mati gitu ya. Nah, dipaksa digital ya. Jadi tapi untungnya kita invest di digital dan kita sudah punya layanan digital tersebut. Jadi pada waktu mereka bilang, aduh gimana nih, saya nggak bisa datang kantor. Oh bagus Pak, kita udah punya layanan yang sebetulnya sudah ada gitu. Cuma kita semakin sempurnakan dari tahun ke tahun ya. Nah ke depan akhirnya sekarang setelah ada seperti ini, dan terbukti bahwa lebih dari 90% peserta bisa melakukan lewat digital, berarti ini jadi new normal dong Pak. Betul. Jadi ini prosedur baru, sekarang kita terapkan ya, semua orang begini gitu. Ya. Mereka juga udah biasa selama ini, ya udahlah mereka bilang, enak juga ya, saya nggak usah dulu kan bayangin Pak. Ya. Kan suka ada cerita-cerita miris, wah pasangan tua, laki-lakinya udah lumpuh, mesti naik kereta dari kampung ke kantor Taspen ngambil pensiunan. Nggak usah lagi, tinggal lihat di handphone juga udah kelar gitu sebetulnya. Dan sekarang kita bilang, ya kalau nggak punya handphone gimana? Anaknya ya Pak ya? Hampir semua Pak, hampir semua orang seluruh Indonesia. Bapak tahu lah jumlah handphone yang beredar di Indonesia itu lebih banyak daripada jumlah masyarakat Indonesia. Dan itu hampir semuanya smartphone gitu ya. Kalau ada yang pakai handphone yang cuma bunyi doang, zaman sekarang orang bingung gitu. Kok handphone apa tuh gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang membuat tetap ada yang nggak bisa. Sekitar 5-10% kita tetap layani. Kita tetap buka kantor layanan kita di 57 cabang. Kita bahkan bukan cuma itu, kita punya bersama dengan mitra-mitra layanan kita punya sekitar 15.000 titik layanan di seluruh Indonesia. Dan itu salah satu yang terbanyak di seluruh Indonesia. Jadi ya kita bersyukur kita bisa memberikan kontribusi ini kepada masyarakat. Jadi ya memang ini kombinasi unik dari competitive advantage-nya Taspen yang nggak semua orang punya. Kita bersyukur dan kita juga bisa membatasi karena klien kita jelas Pak. Klien kita itu pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil serta pejabat negara. Ya itulah kita fokus ke ASN. Tapi kalau buat bapak-bapak yang mungkin dan ibu-ibu yang nggak tahu di luar sana ya, oh ini ASN nih, enak dong hidupnya. Gajinya nggak gede loh. Kedepannya justru yang akan diperhatikan lebih oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan juga Kementerian BUMN yang membawahi kami. Itu gimana caranya kita bisa meningkatkan manfaat pensiunan bagi ASN. Supaya mereka setelah tua itu nggak jatuh harkat hidupnya itu ya. Nah, kalau dibandingkan pegawai swasta atau pekerja sektor informal gimana? Kita tahu ada banyak tukang mie ayam atau tukang. Mikir Pak bisa deh. Oke. Iya. Yang lebih gede daripada ASN penghasilannya. Nah kita kepingin ASN juga bisa punya harkat hidup yang lebih baik kepada masa pensiun. Karena itu kita bikin program Pak. Namanya Wirausaha Pintar. Oke. Yang kios gitu Pak ya? Ya salah satunya kios itu. Tapi poinnya begini. Gimana caranya pada waktu mereka masih aktif, kita berikan pengetahuan untuk menjadi pilihan mereka untuk pensiun. Nanti kita refresh lagi sebelum mereka pensiun, dan setelah pensiun mereka bisa memilih program apa yang akan mereka ikuti. Dan itu kita bekerja sama dengan banyak saudara-saudara kita, yaitu bank-bank BUMN, Kementerian UKM. Nah itulah keuntungannya jadi BUMN Pak. Kita bisa bersinergi untuk Indonesia. Dan itu Pak. Oke. Pak Kosasih, tadi menarik mengenai digital. Ternyata saat pandemi ini malah konsumen atau nasabah dipaksa digital gitu ya. Dan mereka yang tadinya belum terbiasa menjadi terbiasa. Dan saya kira ini kan memudahkan buat PT Taspen sendiri gitu ya. Karena mereka melakukan kegiatannya atau melakukan transaksinya dilakukan sendiri gitu ya. Ini kan apakah ini akan berlanjut Pak ke depan menurut Pak Kosasih sendiri sebenarnya? Nah, ini mungkin yang menarik Pak ya. Kita belum lama ini melakukan survei kepada sekitar 142 BUMN. Jadi seluruh BUMN yang ada di survei, apakah new normal ini akan A, hilang kembali ke masa sebelum new normal, atau B, akan terjadi seperti yang sudah kita lakukan di masa krisis, dikombinasi dengan sedikit yang dulu ada dilakukan, atau C, sama sekali new normal gitu.
hampir 80% itu konsensusnya dari seluruh 145 BUMN bilang bahwa akan terjadi mixed combination. Di mana nantinya cara-cara lama mungkin tinggal 20-30%, sementara 70-80% nanti akan jadi cara-cara baru. 70-80%, Pak? Ya, 70-80% cara-cara baru. Contohnya Pak sekarang. Yang latar belakangi 70-80% ini faktor apa, Pak? Ini menarik buat saya. Iya dong, ya. Faktor teknologi terutama, Pak. Faktor teknologi. Sekarang begini, pada saat dunia mengalami kesengsaraan seperti ini, banyak yang bangkrut, ya Pak ya. Terus Amerika aja sampai ribut. Itu kan sebetulnya kerusuhan rasial, Pak. Kalau negaranya itu negara yang baik-baik aja, kayak gini deh. Kalau terjadi hal yang sama di Singapura, ya, ada orang kulit hitam atau keturunan Chinese atau keturunan Melayu atau keturunan India gitu dikejar polisi sampai mati gitu ya. Saya yakin nggak bakal demo di Singapura. Kenapa? Masyarakat Singapura hampir nggak ada yang nganggur, orang tuanya aja dijamin pekerjaannya, dan mereka semua sibuk bekerja. Mereka paling protes bilang nih jahat banget polisinya, habis itu minta polisinya dipenjara. Dan nggak bakalan nunggu lama, Singapura itu sebelum diprotes sama masyarakatnya, dia dipenjarain dulu polisinya gitu kan. Polisi terima suap aja di Singapura langsung penjara, masuk koran halaman 1 Pak. Padahal terima suapnya cuma 30 juta perak gitu ya. Nah, di tempat lain mungkin terima suap miliaran juga belum tentu ditangkap gitu ya. Nah, itu di Singapura. Jadi masyarakatnya sudah siap. Tapi kalau kita lihat di Amerika kemarin sampai ribut, kenapa? Karena ada krisis. Tapi Bapak tahu nggak? Itu perusahaan-perusahaan pada bangkrut. Tapi ternyata kita lihat ada 1-2 perusahaan yang di masa krisis ini malah menjadi luar biasa kaya, Pak. Yang tadinya kita nggak lihat sama sekali. Yang paling kecil di antara perusahaan-perusahaan yang meningkat itu, Pak, namanya Zoom. Zoom, betul. Kita sekarang pakai nih. Sekarang ini sahamnya luar biasa, Pak, di Amerika ya. Orangnya nggak ngapa-ngapain, yang nyiptain orang China juga ternyata. Tapi ya dia tadinya diam-diam aja, sekarang tiba-tiba jadi kaya gitu karena Zoom-nya dibeli orang. Yang pertama, yang kedua, Amazon. Amazon melibas Microsoft jadi orang paling kaya nomor 1 di dunia gara-gara krisis, Pak. Karena krisis ya, semua orang melakukan bisnis logistik, semuanya kirim barang. Ya, betul. Restoran tutup, hidup kita susah. Tapi ada banyak penjual makanan online yang tiba-tiba laku. Tiba-tiba JNE Pak naik 300% omsetnya Pak. Ya. Dan itu sekarang asing sudah masuk ke Indonesia. GNT, Bapak tahu kan GNT? Ya, betul, perusahaan itu, perusahaan logistik, itu punyanya Alibaba, Pak. Udah masuk ke sini. Alibaba masuk ke sini, mereka itu bikin GNT buat nganter-nganternya, terus dia bikin interface-nya apa? Aku laku. Ya. Alibaba sebetulnya di belakang mereka. Nah, jadi dia bikin barangnya yang nganter GNT, terus akhirnya pasarnya bertumbuh. Iya. Kita mesti bisa memanfaatkan hal yang sama juga. Terus gimana wirausaha pintar kita? Apakah nanti akan ada bisnis logistik buat para pensiunan? Mereka bisa jadi agen-agen tertentu barangkali. Kita bisa bekerja sama nggak dengan bank-bank BUMN supaya mereka bisa menjadi agen bank BUMN? Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya sehingga mereka bisa menjadi agen BUMN. Contohnya kalau Anda ikut jadi peserta Taspen, Anda pasti dapat diskon seluruh produk Bulog. Siapa sih yang nggak butuh beras? Siapa yang nggak butuh minyak goreng? Siapa yang nggak butuh sembako? Dan Bulog adalah penyedia terbesar dari situ. Jadi kita ini punya salah satu benefit yang kita berikan adalah diskon untuk semua produk Bulog ya. Nah itu laku banget tuh kita di seluruh Indonesia pada selalu menggunakan jasa itu untuk dimanfaatkan. Jadi ini salah satu, kita mau bilang loyalty benefit, sebetulnya kalau kita nggak bikin Pak, mereka juga tetap loyal aja sama kita, nggak punya pilihan gitu loh. Tapi kita pilihan, we give you something that you do not expect. Kita kasih sesuatu yang pelayanan yang baik, dan kedepannya kita minta Anda untuk bisa berwira swasta supaya bisa nunjukin, pensiun dari ASN nggak berarti Anda hidupnya menderita. Dan itu Taspen ikut ada di situ. Dengan harapan itu kita berharapnya nanti di masyarakat luas mereka menyadari betul bahwa Taspen hadir bukan cuma untuk menjadi pelaksana dari ya ini tukang-tukang bayarnya sama investasi pensiun doang, enggak. Tapi kita hadir untuk masyarakat luas, kita hadir untuk Indonesia, karena untuk setiap satu pensiunan pasti keluarganya banyak kan Pak, paling 3-4 orang lagi ada di situ. Jadi ada 3-4 orang lebih banyak daripada pensiunan. Pensiunan kita ada sekitar 2,7 juta, jadi hampir 3 juta, jadi kami yakin mungkin sekitar 12 juta
orang-orang yang terdampak dengan penghasilan dan kerja dari pensiunan tersebut. Dan kalau pensiunan mendapatkan fasilitas wirausaha, ya dapat semua sampai ke anaknya, ke istrinya bisa terdampak begitu. Menarik Pak, bicara wirausaha Pak. Jadi, tapi saya kembali lagi ke tadi Pak, proses yang digital Pak. Karena ada salah satu survei Pak menyampaikan bahwa selama masa pandemi ini 87,1% mereka melakukan transaksi online Pak. Nah ini kan menarik, angkanya cukup besar. Sudah pasti ketika era new normal mereka juga masih adaptasi menggunakan digital. Nah, setelah next normal saya kira mereka juga masih melakukan itu walaupun tadi kalau tadi Bapak punya keyakinan 70-80% saya kira tinggi sekali dibanding industri-industri yang lain gitu ya. Nah, kalau 80% atau 70% tadi nanti akan transaksi digital Pak. Ini kan mempengaruhi proses di perusahaan. Proses bisnis di perusahaan Pak. Ya. Bayangan atau gambaran dari Pak Kosasi sendiri ke depan bisnis asuransi akan seperti apa? Gini Pak, bayangan kami ke depan nanti semuanya selesai di handphone Bapak. Oke. Ya. Semuanya kelar di sini Pak. Ini contoh aja nih sekarang nih ya. Ya. Kita sedang buat yang bikin ini kebetulan ada di sini Pak Feb Sumandar ya. Oke. Pak Feb ini bikin sorry Pak. Pak Feb ini bikin aplikasi di mana nantinya seluruh signature kita itu akan berubah menjadi digital signature Pak. Oke. Dan nggak bisa dipalsu. Karena kita menggunakan encryption-nya tingkat tinggi dan kita bekerja sama dengan salah satu BUMN juga dalam melakukan hal ini. Nah, digital signature kehebatannya apa? Saya di mana aja bisa tanda tangan dokumen apa aja untuk keperluan apa aja termasuk transaksi yang besarnya miliaran atau triliunan. Akibatnya apa? Nggak bakal ada dokumen numpuk di meja belum ditanda tangan karena Bapak nggak ada gitu, nggak ada Pak. Ya. Harus ditanda tangan normal dan habis itu kebetulan direktur-direktur terkaitnya ada di sini semua nih. Satu lagi adalah Pak Patar. Kita lihat di sini ada Pak Patar. Nah, Pak Patar ini nanti yang bekerja sama dengan pihak otorita untuk memastikan bahwa digital signature itu diterima. Karena gini Pak, di luar negeri transaksinya itu semuanya sudah non cash kebanyakan. Dan itu membuat kehidupan mereka jadi lebih mudah dan juga lebih bebas korupsi Pak. Kalau semuanya pakai teknologi apa yang mau dikorup gitu? Transparan semua. Iya gitu, nggak bisa. Itu kalau pengalaman itu saya belajar dari Transjakarta Pak. Saya dulu pernah jadi guru Transjakarta. Dulu itu saya begitu masuk kantor saya bingung kenapa kantor saya punya lift barang yang paling canggih. Lift orangnya jelek banget Pak. Tapi lift barangnya kok bagus banget. Dia bisa ngangkut barang berton-ton gitu. Setelah saya pelajari ternyata setiap pagi ada sekitar 2 ton uang logam 500 rupiahan itu yang diangkut ke tempat penyimpanan uang. Saya bilang ngapain nih uang? Buat kembalian karena tiketnya 3.500. Kalau orang ngasih 5.000, saya mesti kembali 1.500 uang logam semua 500 3 keping gitu kan Pak ya. Saya bilang yang bener aja nih. Terus kita mulai pada waktu itu ngomong sama 6 bank. Saya bilang coba Anda bikin interface di sini 6 bank nyumbang ya. Saya nggak mau bayar nih saya bilang nih. Banknya yang bayar gitu ya. Mereka mau tuh bikin, pada waktu saya bikin pertama kali orang-orang marah, wah repot nih saya mesti pakai kartu dari bank untuk bayar begini. Ya nggak apa-apa, coba saya bikin dulu satu koridor. Ternyata koridor yang itu tadinya ngantri panjang jadi nggak ngantri, karena orang nggak ada yang pergi minta kembalian. Mereka langsung bisa masuk kan. Habis itu orang yang tadinya protes supaya saya tidak bikin kartu, akhirnya ganti protes kenapa tempat saya belum dikasih gitu. Jadi akhirnya kebalik gitu. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat itu sebetulnya suka kalau teknologi itu mempermudah hidup mereka. Sama seperti dulu Pak, kita dulu kayaknya nggak perlu deh nih Android atau iPhone, nggak perlu. Apa ini? Nggak ada juga nggak apa-apa, kita nggak mati kan, pakai pager. Terus abis itu ada handphone sejuta umat tuh, yang cuma bisa telepon sama SMS. Ya, habis itu ada BlackBerry kan. Coba Pak sekarang Pak, kita pergi ya ke kantor ya, lupa bawa duit, nggak apa-apa deh, ntar aja deh kita pinjam dulu sama temen, lupa bawa HP, balik lagi Pak.
Sudah menjadi ini Pak, 24 jam dengan kita handphone ini. Karena sebagian kerjaan saya itu udah lewat handphone, sebagian besar. Panggilan rapat lewat handphone. Sharing materi lewat handphone. Ya. Cek email lewat handphone. Saya lebih banyak buka WhatsApp daripada buka email. Komunikasi sudah begitu. Ini zaman dulu mungkin orang kalau Lebaran kirim kartu, sekarang kirim WA gitu kan Pak ya. Dan sekarang kalau kirim fisik itu malah apa, kita ternyata aneh jadinya. Jadi fisik gitu. Dan semua juga udah diarahkan ke non fisik. Bapak kalau datang ke teller transfer karena duit 5.000, kalau lewat ATM nggak bayar. Ya. Nah itu kenapa? Karena memang semua orang berupaya menggantikan hal yang konvensional dengan teknologi. Selain errornya lebih kecil, biayanya lebih rendah, juga transaksinya jauh lebih cepat. Jadi ini yang sekarang kita coba. Dan Taspen, kita bersyukur bahwa Taspen adalah salah satu dari tidak banyak institusi yang sudah siap untuk itu. Kita dari sisi operasional sudah digital, kita dari sisi transaksi sudah digital, kita dari sisi administrasi sudah digital. Ini contoh ya Pak, kalau saya bikin surat ya, saya mau backdate aja nggak bisa Pak. Kalau saya telat, karena udah dalam sistem saya gitu. Terus jadi kita betul-betul mesti prudent ngerjain semuanya itu administrasinya. Dan itu kalau udah kebiasaan lama-lama ya biasa aja gitu. Terus kita investasi juga sudah digital. Jadi kita segalanya kita lagi digital. Yang kita belum digitalisasi sekarang itu sedang dalam proses itu manajemen risiko ya Pak Feb ya. Nah kita pakai digital signature itu Pak. Dan ada koridor-koridor yang dibilang kalau begini maka otomatis Anda nggak akan bisa kerjain. Karena ini ada koridor manajemen risiko tertentu yang akan kita pakai supaya nggak dilanggar. Nah hal-hal seperti itu nanti yang kita terapkan. Kalau pada waktu semuanya sudah digital Pak, ya, apakah manusia masih dibutuhkan? Dibutuhkan Pak. Manusia dibutuhkan untuk berinovasi yang mesin nggak bisa. Selama ini manusia itu kerjaan rutin administrasi yang bisa dikerjakan oleh mesin itu nggak perlu. Karena itu kita nantinya setelah semuanya kita bisa kerjakan dengan baik, pegawai kita mungkin tidak berkurang, tapi kita bisa meng-hire orang-orang terbaik karena orang-orang terbaik itu nanti kita bisa afford bayarannya karena cost kita turun yang lain. Untuk mikirin produk. Pak Kosasi, dengan adanya digitalisasi ini Pak, secara cost efisiensi terpangkas jauh Pak ya? Oh jauh Pak. Dan ini contoh nih ya, contoh. Ke nasabah. Contoh Pak, itu seluruh biaya perjalanannya udah nggak ada tuh Pak ya? Biaya pelayanan itu karena krisis ya, tapi kalau nanti nggak krisis mau nggak mau kita tetap mesti datang dan lihat. Tapi contohnya begini. Biaya kita ngirit bukan cuma dari sisi kita Pak, tapi dari sisi peserta kita juga mereka nggak perlu datang kan. Ongkos transportasi mereka turun jauh Pak. Mereka nggak ngeluarin bahkan pulsa karena ini yang pakai internet aja. Kalau dia beli paket internet dipakai nggak dipakai kan dia mesti bayar Pak. Nah sekarang dia pakai yang itu aja udah nggak usah nambah lagi. Kedepannya nanti kita akan bikin seluruh layanan kita digital base, di mana yang non digital base itu jadi opsi pilihan saja, hanya mereka yang nggak mampu gitu untuk melakukan itu. Kita tetap tidak menafikan bahwa ada yang nggak mampu beli HP Pak, ada yang keluarganya juga bukan cuma dia, anaknya, istrinya nggak ada yang punya HP juga gitu. Ya nggak apa-apa, kita masih layani kok. Tapi bagi yang punya piranti yang memadai, mereka bisa memudahkan kehidupan mereka sendiri, gitu. Dengan itu. Dan contohnya nih, kita kemarin bilang, saya minta efisiensi 10% di seluruh jajaran. Nggak gampang Pak, efisiensi 10% Pak. Karena pada saat yang sama kita mengeluarkan biaya tinggi sekali untuk penanganan COVID-19. Tapi terlaksana dan cepat. Karena semuanya bisa dimonitor dari sini, dari kantor pusat ke seluruh cabang oleh Direktur Keuangan kita tadi Pak Patar Sitanggang. Pak Kosasi, ketika program ini diluncurkan gitu ya, nasabah apalagi kan nasabah pensiunan, itu kan usianya sudah tidak muda lagi. Edukasi ke nasabah yang usia seperti itu seperti apa Pak terhadap digitalisasi? Ya, pada dasarnya sih kita memberikan edukasi kepada mereka gini Pak. Kan tetap mereka punya concern yang harus dipenuhi. Concernnya mereka apa? Mereka nggak mau repot. Ya. Mereka kepingin sih kumpul-kumpul sama teman-temannya di halaman Taspen, terus ya sama-sama ngeriung, reuni-reuni kecil tiap bulan gitu ya. Tapi kalau hujan juga mereka nggak datang. Nah, kalau lagi sakit juga mereka nggak datang. Sebetulnya kebutuhannya apa? Kebutuhannya ya
kepengen ngumpul-ngumpul kan, tapi sebenarnya mereka nggak mau repot. Dan selain nggak mau repot, mereka nggak mau keluar biaya. Nah, 2 isu itu yang kita ajukan kepada mereka. Gimana caranya Bapak dan Ibu tidak usah repot dan tidak usah keluar biaya, kerjaannya kelar. Gitu. Ya kalau masih mau reuni nggak apa-apa, datang aja janjian. Tapi kan sebetulnya pada waktu mereka menemukan bahwa ngapain juga ya saya mesti naik kereta 20 km gitu ya, untuk ngambil atau naik bus atau apapun, atau naik angkot jauh-jauh cuma buat ngambil pensiun yang nggak seberapa juga. Mendingan saya terima di bank terdekat dengan rumah saya dan saya tinggal jalan kaki, oke gitu. Nah, memang ada akhirnya kita mesti melakukan hal seperti itu, dan dengan melakukan hal seperti itu kita bisa menekan cost kita bisa memberikan kepada mereka pelayanan yang lebih baik. Kita bilang nih, karena Bapak dan Ibu pelayanan digital semuanya, kita bisa bikin program-program ini nih. Nah, akhirnya mereka bilang, oh ya udah deh saya digital aja karena emang lebih enak. Pak, saya mau tanya Pak, terakhir kali Bapak nulis surat kapan Pak? Udah lama banget pasti kan Pak? Oh, sudah lama sekali Pak. Iya Pak, saya udah nggak ingat tuh saya nulis surat kapan Pak. Nulis kartu ulang tahun atau lebaran mungkin kadang-kadang masih nulis Pak, tapi kalau surat nggak pernah Pak. Betul. Sementara kita kalau chatting ini kan udah kayak nulis surat Pak, banyak banget tuh. Betul. Nulis surat tuh kalau ngirim ya aneh jadi. Ya. Ini kan hurufnya bisa kita bikin sebagus kita. Betul. Pak Kosasi, tadi ada satu hal yang menarik buat saya. Tanggung jawab sosial menumbuhkan entrepreneurship atau menumbuhkan wirausaha dari PT Taspen kepada nasabahnya. Saya kira bisa diterangkan lebih rinci, Pak. Apa? Nah, gini ya. Sebelum itu saya juga mau ini Pak, mengenalkan kepada Bapak itu jagoan kita nih. Ini kalau bahasa ininya, kalau ini saya salah belok kalau salah. Ini benar. Nah, namanya ada Bu Yani ya, mari Bu. Nah ini nggak usah, Ibu duduk aja. Salam kenal Bu Yani. Geser ke ya enggak. Tarik. Nah ini Bu Yani. Nah Bu Yani ini aslinya nggak pakai cadar Pak. itu masker, coba dibuka dulu masker Bu Yani biar. Nah ini. Salam kenal Bu Yani. Kita pionir kita ya di bidang corporate social responsibility yang memikirkan begitu banyak hal untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi ini kita untuk yang baik-baik kita juga naruh orang baik di situ Pak. Orang baik yang kreatif dan mau kerja keras. Jadi Bu Yani ini punya program itu satu sosial, entrepreneurial, yang 3 pendidikan. Jadi kita jadi kita nggak cuma bantu entrepreneurial, pendidikan, Pak ya. Jadi kita nggak cuma bantu orang-orang yang mau usaha, kita juga bantu orang-orang yang perlu pelatihan dan pendidikan untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Nah itu ada di tangannya, bekerja sama dengan banyak instansi pemerintah dan juga bekerja sama dengan banyak sekolah. Jadi Bu Yani ini mungkin lebih dikenal daripada kita semua yang di sini karena semua orang kenal dia gitu ya. Karena minta sumbangannya ke dia juga gitu Pak. Ya gitu. Jadi gini. Programnya ada 2. Yang pertama program kemitraan di mana kita partnership dengan pihak-pihak tertentu, dan program bina lingkungan yang lebih kepada bantuan kalau bina lingkungan itu. Nah, mungkin dari situ kita bisa lihat bahwa kita bikin apa aja nih. Nah, sekarang yang kita udah bikin salah belok nih, sorry. Yang kita sudah bikin apa aja untuk program-program kita. Nah, kita ini di Wirausaha Pintar Pak, itu programnya banyak. Nggak cuman kios warga aja yang kemarin kita launching, tapi ada banyak program. Kedepannya justru kita maunya gini, satu-satunya cara bagi pensiunan untuk tetap punya harkat hidup yang baik, they have to have businesses. Karena berdasarkan survei yang dilakukan itu adalah sekitar 80% pensiunan itu masih harus berusaha untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Harus bekerja di masa pensiun mereka. Yang 20% lagi mungkin nggak usah kerja karena 1, mereka ditanggung oleh keluarga yang lain, atau 2, mereka udah kaya gitu. Tabungannya udah cukup ya? Udah cukup. Atau mereka udah punya bisnis sebelumnya gitu. Nah ternyata nggak banyak yang begitu. Kebanyakan nggak begitu. Karena itu kita membuat ini. Jadi kemarin kita sudah buat, dia 2 tahun sebelum pensiun ya Bu Yani ya. Kita pelatihan, nanti ke depannya kita mau kalau bisa jangan 2 tahun sebelum pensiun, kita mau 5 tahun sebelum pensiun, kita berikan pelatihan, kita kasih opsi-opsi yang ada, habis itu mungkin 2 tahun sebelum pensiun kita kasih refresh. Anda udah ingat kan kemarin kita kasih, Anda mau pilih apa bisnisnya? Karena nggak semua orang bisa jadi pebisnis kan Pak? Betul. Nggak semua orang punya jiwa entrepreneur gitu. Kalau suruh nanam tanaman hidroponik, aduh kayaknya saya nggak sanggup deh.
Sanggupnya apa? Iya, saya jadi pasif investor apa tuh? Saya buka apa namanya kayak Alfamart, Indomart atau kios tertentu untuk nunggu. Saya nggak nungguin deh. Istri saya yang nungguin deh. Saya ngopi-ngopi aja di rumah, saya invest dari seluruh tabungan saya. Bisa nggak? Dia bisa lakukan itu. Terus dia kepengen nyekolahin anaknya. Sebetulnya kita juga bisa bikin program asuransi beasiswa yang nanti ke depannya pada waktu dia pensiun, dia masih bisa memberikan asuransi dan beasiswa buat anak-anaknya. Kita juga punya program nanti perumahan ASN yang setelah dia pensiun dia masih bisa nyicil, Pak. Bisa nyicil sampai umur 75. Nah kalau dia punya rumah, dia bisa menjadikan rumahnya itu untuk tempat usahanya. Sekarang kan kalau mau bikin kios dia nggak punya rumah, dia motor di mana, Pak, rumahnya aja kontrakan gitu kan ya. Nah tapi kita dibolehkan, Pak, ya setelah pensiun masih menyicil gitu ya. Nah itu kalau kerja sama Taspen bisa, Pak. Karena banknya jadi percaya yang motongin gajinya Taspen nanti. Kalau deal sama individual, mereka jadi bingung ini nanti orangnya bayar enggak gitu ya. Tapi kalau deal sama Taspen, mereka bisa bilang, ini pasti dibayar nih karena yang harusnya nanti Taspen juga gitu. Jadi kita di sini juga menjadi penyedia jasa yang membuat para penyedia jasa keuangan lainnya bilang bahwa oke, saya mau bantu pensiunan itu karena itu pensiunan Taspen. Dan itu mereka orang-orang yang pensiun dari ASN, mereka bisa merasakan untung kita masuk Taspen. Kalau di tempat lain belum tentu bisa nih. Mungkin saya bisa ngambil duit saya buat jadi modal awal, tapi habis itu sisanya gimana saya bingung gitu. Bisa, Pak. Itu salah satu hal yang kita kerjakan, baik untuk wirausaha di tempatnya Bu Yani dan atau kayak program-program lainnya yang kita lakukan bersama-sama, sinergi dengan BUMN lain juga, supaya bisa membuat ini jadi kenyataan. Kan kalau mau ngomong sama bank utang itu ada paling nggak ada 4 bank himbara yang bisa kita kerjakan. Taspen sendiri punya bank namanya Bank Mandiri Taspen, kerjasamanya Taspen dan Bank Mandiri. Setelah itu ada banyak mitra-mitra kita juga yang mau bantu. Nah, ke depannya nanti kita akan punya juga bisnis-bisnis baru seperti penyedia jasa mortgage untuk bisa kan nggak semua ASN itu bankable, Pak ya. Dia mau minjem uang ke bank itu susah loh, Pak. Lebih gampang Bapak minjem uang kalau Bapak nggak butuh uang. Daripada kalau Bapak butuh uang. Kita tujuannya di sini bantu supaya orang-orang yang butuh uang itu betul-betul terbantu. Tapi terbantunya bukan untuk konsumtif, karena kalau nggak dapat arahan yang betul yang dilaksanakan oleh Bu Yani selama ini programnya, maka mereka pasti pakainya buat yang konsumtif. Betul. Gitu. Pak, tadi disampaikan bahwa 80% mereka masih membutuhkan aktivitas ya, para pensiunan ini. Betul. Mereka bukan aktivitas, mereka butuh kerja lagi, Pak, karena nggak cukup. Betul. Dari program yang ada yang dilakukan oleh Taspen, bagaimana respon dari nasabah sendiri, Pak? Respon dari para peserta kami sangat antusias, Pak. Cuma jujur aja kami sampai itu belum sampai dari 80% itu. Yang sudah kita capai baru berapa, Bu Yani? Baru sekitar 10%, Pak. Ini program ini memang program baru kita yang kita launching, tapi dari 10% yang kita sampaikan itu mereka merasa terbantu. Kita harap nantinya seluruh pensiunan itu bisa yang membutuhkan untuk mempunyai aktivitas ekonomi bisa mempunyai aktivitas ekonomi, karena nggak masuk akal kalau mereka nggak bisa berhasil. Ini contohnya begini, Pak. Kalau kita bisa bekerja sama dengan bank tertentu untuk membuat mereka jadi agen dari bank tertentu. Orang mau kirim duit, mau transfer, mau apa, bisa juga jadi mereka jadi agennya. Kemudian mereka bisa jual barang-barang kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian mereka tahu permodalannya jelas. Terus mereka jelas supply-nya dari mana. Barang-barang Bulog bisa datang ke situ, dan barang-barang dari tempat lain bisa kita arahkan untuk ke situ. Karena kita support mereka. Nah, kalau dan BUMN lain support mereka juga. Kalau udah seperti itu, Pak, yang lainnya kan nggak dapat support, Pak. Mereka harus keluar modal dan tenaga lebih banyak. Ya tentunya kita berharap nantinya banyak pensiunan yang bisa berkarya, yang bekerja banyak pensiunan dari ASN, yang tadinya nggak mampu menjadi mampu. Akhirnya apa? Ekonomi kan bergerak, Pak. Begitu mereka punya uang dari hasil usahanya waktu pensiun, mereka ya membeli barang-barang lain yang mungkin dulunya mereka nggak bisa beli karena nggak sanggup. Jadi they can afford some comfort gitu. Misalnya apa? Misalnya yang sederhana, makan deh di restoran atau di tempat yang tadinya mereka nggak bisa beli, mereka jadi beli jajanan gitu kan. Jadi akhirnya ekonominya berputar, ekonomi lokal berputar, ekonomi nasional berputar, dan Indonesia jadi lebih baik. Kenapa? Karena berdasarkan survei juga, dan ini fakta yang sudah terjadi dari tahun 80-an, Pak, sekitar 2/3 dari perekonomian Indonesia itu terdatangnya bukan dari luar, tapi dari konsumsi dalam negeri. Jadi kalau kita bisa meningkatkan konsumsi dalam negeri, akhirnya kita mesti membuat orang punya purchasing power parity yang bagus.
maka Indonesia akan lebih baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau lebih banyak orang yang punya penghasilan berapapun usia mereka. Karena itu kita betul-betul menggiatkan program wirausaha pintar ini. Gitu. Kita nggak bilang wirausaha taspen, pintar gitu. Karena kita nggak mau support mereka terus-menerus sampai habis ya. Karena meskipun kalau secara branding bilang wirausaha taspen kayaknya keren banget, tapi enggak. Kita mau wirausaha pintar. Kenapa? Karena iya, Anda mesti pintar. Nanti kalau udah Anda mesti bantu orang lain ya. Pak Kosasi, mendengar paparan dari tadi rasanya jadi ASN dan juga pensiunan ASN ini happy gitu. Harusnya begitu Pak. Apalagi nanti pemerintah sekarang sedang menggodok transformasi pensiunan Pak. Di mana sekarang pensiunan ini baru pensiunannya yang mengiur Pak. Pemberi kerja dalam hal ini pemerintah belum mengiur Pak. Karena keterbatasan anggaran dari sejak 60 tahun yang lalu, dari zaman Indonesia baru merdeka, pemerintah belum mengiur. Sekarang ini pemerintah mau mulai mengiur. Which is menurut saya ini keren banget. Ini langkah pemerintah yang keren banget. Karena mereka memperhatikan orang-orang yang pensiunan. Dan sebagian daripada pensiunan itu bukan orang-orang yang kaya raya, tapi mereka kaum marginal. Orang-orang biasa seperti kita. Nah karena itu kita mesti berikan perhatian lebih, kita mesti support betul pada waktu itu kejadian Pak. Bukan hanya kita bisa memberikan hasil investasi yang lebih baik karena nanti dananya lebih banyak yang bisa kita investasikan untuk berkiprah di pasar, tapi juga lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu. Nah mereka dapat pensiunan lebih gede, mereka bisa berhutang lebih besar, dan berhutang itu selama terarah dan bisa dibimbing itu hal yang baik Pak. Yang repot tuh ngutang terus nggak bayar gitu. Tapi kalau mereka bisa menghasilkan hal yang baik, malah sekarang ini kalau Bapak ikut ilmu ekonomi baru yang terjadi sejak awal tahun 2000-an, yang dihitung lagi bukan cuma aset, tapi kan weighted average cost of capital. Kalau kita nggak ada utangnya, mereka bingung, kok kamu nggak ada utangnya? Aneh deh kamu kayaknya pengelolaan uangnya nggak benar karena nggak ngutang gitu. Kan lucu. Ya. Nah salah satu kerjaan Taspen ngutangin Pak, jadi ya kita tahu banget bahwa itu penting gitu. Iya. Pak Kosasi, kalau ini kan Taspen khusus ASN gitu ya. Kalau di sektor swasta apa digarap juga Pak? Melalui Taspen Live atau kalau di sektor swasta kita sekarang sedang membangun banyak anak perusahaan Pak. Justru sekarang kita baru mulai karena dulu Taspen itu memang sangat fokus kepada ASN, tapi Kementerian BUMN semakin lama semakin progresif. Apalagi sekarang di bawah Pak Erick Thohir, beliau mungkin karena pebisnis ya. Mereka bisa bilang dia bahwa ini kalau begini nggak maju-maju nih, ayo coba. Nah, kita bikin ada banyak bisnis dan kita bilang, masa sih kita nggak bisa? Orang ini lahannya lahan kita selama ini orang-orang juga beli, tapi beli dari orang lain. Kalau kita bikin, masa dia nggak beli orang barangnya sama gitu. Nah, kita udah mulai membuat jenis perusahaannya apa dan bisnisnya apa kita belum bisa kasih tahu karena ini prior to agreement dan blessing dari Kementerian BUMN, tapi sudah pasti akan ada banyak dan pada waktu kita bisa melakukan ini dan terjadi launching yang baru, kita pasti kabarin Infobrand. Oke, siap. Pak Kosasi, ini kan sudah jam 3 ya. Harapan ke depan nih Pak, PT Taspen sendiri ke depan, visi yang dikembangkan dan program kerja yang akan dikembangkan ke depan, kira-kira akan seperti apa Pak untuk peserta dari PT Taspen sendiri? Kita seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bisnis kita itu cuman ada 2, yaitu melayani dan investasi. Jadi hanya ada 3 hal yang akan kita fokuskan. Tagline kita tuh andal melayani. Ini yang pertama, kita mesti bisa andal dalam berinvestasi, di mana kita menjadi role model buat investment. Orang-orang kalau investasi lu apa sih? Itu loh, Taspen tuh kayak begitu investasinya. Udah itulah benchmark bagus itu kita gitu, udah titik aja kita maunya itu. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, kita juga andal melayani dalam hal services, pelayanan kita kepada ASN dan pelayanan kita kepada pensiunan. Anda mau tahu pelayanan bagus kayak apa? Customer service kayak payment services, transactions, yang kita melayani orang. Udah tuh Taspen itu standar operasi prosedurnya itulah. Gitu. Yang ketiga Pak, dan ini yang paling penting adalah buat karyawan-karyawati Taspen sendiri, insan Taspen. Nah kadang-kadang tuh ya, kita itu sibuk ngelihat keluar, hebat dapat pujian, tapi karyawan-karyawati sendirinya nggak oke gitu. Nah kedepannya juga kita akan coba lihat apa sih yang diperlukan oleh karyawan-karyawati kita. Perlu pendidikan. Nanti corporate university kita ya tujuannya pertama-tama untuk pendidikan dari internal kita sendiri. Itu apa sih mereka anaknya perlu sekolah.
Oke. Apakah kita nanti punya kemampuan, kita mesti punya kemampuan CSR yang mesti gede banget supaya nanti kita nantinya bisa afford mungkin scholarship buat anak-anak pegawai Taspen sendiri. Saya kasih beasiswa buat orang lain kok, kenapa anak pegawai saya enggak gitu kan? Betul. Itu yang bakal kita keluarkan mungkin launchingnya di tahun depan. Yang ketiga, perumahan. Bisa bikin perumahan buat ASN, masa nggak bisa bikin perumahan buat karyawan kita sendiri? Banyak karyawan saya meskipun cuma 2.000 orang Pak, tapi mungkin 1.000 belum punya rumah kali Pak gitu. Nah itu yang kita butuhkan. Pada waktu kita bisa mencukupi karyawan-karyawan itu sendiri, kita tahu bahwa kita meninggalkan legacy yang baik untuk Taspen ke depannya. Jadi bagus keluar, bagus ke dalam, sehingga orang-orang yang menerima benefit dari Taspen sebagai insan Taspen bisa berkontribusi dengan lebih ikhlas dan bahagia lagi. Kan katanya Zappos itu dan katanya Apple, kalau kita bisa berbagi kebahagiaan karena kita sendiri bahagia, itu rasanya beda gitu. Karena kalau kita nggak pernah bahagia, kita tahu dari mana? Bagaimana kita bahagiakan orang lain? Bahagia. Kita mesti bisa nolong diri kita sendiri dulu, membuat diri kita sejahtera, baru kita bisa bilang, oke, ini sejahtera kayak begini. Mungkin itu Pak, 3 aja. Pak Kostasi, sebelum di close, ada pertanyaan nih dari peserta Pak. Dari silakan audiens, Pak. Ya. Pertanyaannya dari Ibu Anissa. Bagaimana upaya Taspen untuk menggenjot penjualan produknya? Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini produk apa saja yang menjadi penopang bagi perusahaan? Dan ketiga, sejak pandemi apakah nasabah Taspen mengalami peningkatan? Jika iya, berapa persen? Katanya Pak. Silakan. Oke. Nah gini, Taspen itu kita nggak jualan produk langsung, tapi kita jualan produk lewat anak-anak perusahaan kita. Oke. Kalau Taspen sendiri selama pandemi nggak ada urusan Pak. Kita ini kerennya adalah mau krisis mau enggak, kita tetap bisa melakukan secara digital pendataan untuk iuran pensiunan di seluruh Indonesia dan kita bisa administrasikan dengan baik. Karena itu iuran pensiun kita nggak naik, tapi juga nggak pernah turun. Karena itu kita stabil, kita tahu kita punya tingkat kepastian yang sangat tinggi, apa yang bakal kita dapat dan apa yang kita kelola. Nah, dengan anak-anak perusahaan nanti ke depannya kita akan punya lebih banyak lagi produk. Gitu. Produk-produk kita adanya nanti di anak perusahaan. Kita punya produk, kita punya 2 anak perusahaan utama sekarang, Taspen Life yang mengurusi asuransi lainnya, dan juga bisnis keuangan lainnya, dan Taspen Property yang mengurusi bisnis realty. Taspen Property itu nanti akan bekerja sama dengan BUMN-BUMN lain dan instansi-instansi lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keperluan perumahan dan properti di seluruh Indonesia. Nah itu 2 itu aja dulu. Kita nggak mau yang macam-macam. Kita nggak bikin perusahaan untuk makanan, transportasi, enggak. 2 itu aja. Karena itu hubungannya erat. Karena kita melihat yang sederhana aja. Pada waktu orang-orang itu mereka cuma bekerja, habis itu mereka pulang. 70-80% waktu dari orang-orang yang bekerja itu dihabiskan di kantor. Saya lebih sering ketemu orang-orang di kantor saya daripada ketemu anak istri saya di rumah gitu ya. Saya ketemu mereka cuma weekend doang. Pagi-pagi anak saya belum ngapa-ngapain. Apalagi sekarang kan sekolah siang mulainya Pak, karena mereka kan Zoom gitu ya. Apalagi bentar lagi libur ya. Mereka belum bangun, saya udah jalan gitu. Ya. Saya balik sampai rumah, mereka kalau nggak udah malam, udah mau tidur atau udah tidur gitu. Jadi weekend lah waktunya kita doang. Jadi sekitar 70% kita di kantor, 20% di rumah. Ya kita kalau bisa membuat produk-produk yang kita lakukan itu membuat orang-orang lebih sejahtera dan bisa punya tempat tinggal, yang cukup itu Pak. Oke Pak Kostasi, pertanyaan terakhir nih Pak dari Pak Dedi. Apabila PNS aktif meninggal dunia, apa saja yang didapat ahli waris? Syaratnya apa? Kedua, ada Taspen juga. Apa Taspen memberikan pinjaman modal usaha buat ASN dan pensiunan PNS? Apa saja syaratnya? Oke. Nah ini saya curiga yang nanyain anak buah saya sendiri nih. Saya punya anak buah namanya Anissa, saya punya anak buah namanya Dedi soalnya. Oke. Jadi jangan-jangan ngetes bosnya gitu. Nah kalau enggak bercanda Pak. Tapi begini, pada dasarnya pertanyaannya itu kan kalau nggak salah yang kedua soal bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit setelah pensiun ya, betul Pak ya? Ya betul. Yang pertama tadi apa Pak? Maaf Pak. Persyaratan untuk apabila PNS meninggal Pak. Apa saja yang didapat ahli waris? Nah, kalau PNS, kita asumsikan PNS aktif meninggal pada saat dia bekerja, Pak ya. Karena kalau pada saat dia berlibur, benefitnya beda.
Oke. Kalau dia meninggal pada saat dia bekerja, termasuk dalam perjalanan menuju ke pekerjaan atau pulang dari pekerjaan, Pak, itu ditanggung, Pak, sekarang oleh pemerintah. Ini saya ambil contoh nyata pada waktu ada pesawat AirAsia yang jatuh. Oke. Ingat, Pak ya? Ya. Bukan AirAsia, apa tuh? Lion Air. Pesawat Lion Air yang jatuh. Dia sedang menuju ke Palangkaraya. Pangkal Pinang, menuju ke Pangkal Pinang, jatuh, dan itu sebagian cukup besar isinya pegawai pajak dari Kementerian Keuangan, semuanya ASN, Pak. Betul, iya, ada beritanya. Mereka dapat apa? Yang pertama, mereka dapat jaminan kecelakaan kerja, karena mereka mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Menuju ke tempat pekerjaan, mereka lagi menuju ke Pangkal Pinang dari Jakarta, karena mereka rumahnya di Jakarta, mereka bolak-balik gitu ya kan, pulangnya Jumat malam, Minggu malam balik atau untuk bisa bekerja di Senin pagi. Mereka kecelakaan dan akhirnya mereka mendapat jaminan kecelakaan kerja dan itu jumlahnya cukup besar. Kemudian jaminan kematian mereka mendapat karena mereka pada waktu itu semuanya meninggal dunia. Kemudian mereka mendapat beasiswa juga untuk anak-anaknya. Kita tanggung sampai dengan 2 anak dan itu sampai umur sekolahnya selesai. Kemudian yang keempat, mereka juga mendapat karena mereka dalam program pensiun kita itu sebetulnya program double plan, Pak, pensiun kita itu. Jadi yang untuk tunjangan hari tua, mereka dapat tunjangan hari tua karena mereka langsung pensiun otomatis karena meninggal. Tunjangan hari tua. Nah, tunjangan hari tua itu di situ juga ada asuransi kematiannya. Jadi dapat asuransi kematian 2 kali. Ya. Selain tunjangan hari tua adalah yang mereka dapat dalam jumlah tunjangan hari tua itu kalau bahasa swastanya pesangon, Pak. Oke. Nah, dia dapat pesangon tunjangan hari tua pada saat itu juga. Kemudian yang bulanannya dapat pensiun. Jadi itu sekitar 5 benefit yang mereka dapat bersama-sama. Dan itu persyaratannya hanya mereka cukup membuktikan bahwa mereka ASN cukup. Ya. Cukup itu aja. Itu aja. Kemudian untuk bisa memberikan jaminan kepada pensiunan untuk berutang, sekarang belum bisa langsung kita kerjakan karena itu kita sedang urus supaya dapat izin dari Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan namanya perskot pensiun. Ya. Uang muka polis. Jadi kalau mereka bisa menguangkan muka polis, mereka bisa mereka bisa mendapatkan tambahan modal untuk berbisnis. Tapi nggak berarti mereka nggak bisa ngutang, Pak. Jadi mereka bisa berutang lewat mitra-mitra kita, kan mitra bayar kita kebanyakan bank, Pak, atau BPD. Nah, mereka bisa ngutang dan BPD-nya nanti gimana caranya BPD? Mereka kan nggak punya slip gaji, mereka nggak bekerja. Tapi mereka itu sama baiknya dengan orang yang bekerja karena mereka punya slip gaji bulanan, gaji pensiun mereka dari Taspen dan Taspen yang melakukan flagging itu kembali lagi itu teknologi, Pak, IT flagging sehingga mereka tidak pindah dari BPD itu, mereka bisa dipotongkan secara rutin tiap bulan dari BPD itu dan penyelesaiannya bisa dengan baik dilaksanakan. Dan pensiunan tuh nggak ada yang default loh, Pak. Kecuali kalau sampai mereka kena masalah, jadi hampir nggak ada karena mereka itu keuangannya terbatas. Mereka tahu bahwa mereka mesti jaga reputasi mereka dengan baik. Kalau mereka luput di sini, mereka nggak bisa ngutang lagi kemana-mana. And that is their life savings gitu. Karena itu mereka betul-betul hati-hati banget. Lebih rapi minjemin pensiunan, Pak, daripada minjemin konglomerat, Pak. Cuma pensiunan itu bedanya, pensiunan itu jumlahnya kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang orang-orang malas ngerjain. Tapi that is a good business. Dan itu fee-based income yang bagus juga buat Taspen. Dari saat yang sama kita memberikan pelayanan kepada pensiunan untuk bisa mendapatkan kredit dengan lebih baik. Dan itu, Pak. Oke, Pak Kosasi. Ini juga ada ucapan terima kasih pada Pak Kosasi. Terima kasih, Pak. Informasinya sangat bermanfaat dari Pak Henry Wiono. Pak Kosasi, sebelum diakhiri info Brand Talk sore hari ini, apa yang ingin disampaikan, Pak, sebagai kata penutup di info Brand Talk? Yang pertama-tama itu kami ucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Pihak pertama adalah para ASN yang selama ini sudah mempercayakan pengelolaan dana mereka kepada kami, pemerintah pusat maupun daerah yang sudah mempercayakan Taspen untuk memberikan pelayanan dan pengelolaan investasi juga untuk seluruh insan peserta kita di seluruh Indonesia. Juga terima kasih yang tidak teringat kepada seluruh insan Taspen yang sudah membuat semua ini jadi kenyataan. Nah, ini bukan kerja sendiri, Pak. Saya bukan tukang sulap, tukang sihir yang bisa bikin kejadian hebat-hebat, tapi semua yang bagus itu karena kejadian teamwork yang luar biasa dari insan Taspen yang benar-benar keren.
Yang terakhir, kami berharap ke depannya Taspen akan juga semakin banyak memberikan manfaat tidak hanya kepada ASN, tapi juga kepada masyarakat luas melalui begitu banyak bisnis nantinya akan diluncurkan oleh Taspen di tahun ini. Dan kita pasti akan sampaikan kepada media massa dan juga tentunya kepada Infobrand. Ya, makasih Pak Kosasi atas sharing pada sore hari ini di acara Infobrand Talk. Saya kira sangat bermanfaat, banyak sekali knowledge yang kita bisa dapatkan, banyak insight yang kita bisa dapatkan. Saya kira ke depan mudah-mudahan PT Taspen lebih bermanfaat buat ASN dan juga buat masyarakat Indonesia. Amin, lagi sukses buat Pak Kosasi dan juga seluruh jajarannya dan juga PT. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Infobrand. Pak Tri, terima kasih Pak Kosasi dan Terima kasih. jajaran direksinya. Untuk itu mari kita akhiri acara Infobrand Talks kita sore hari ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada PT Taspen Persero atas penghargaan Top Corporate Social Responsibility yang telah didapat di usia bisnisnya yang 57 tahun ya, betul ya Pak? Mantap. Ya, kemudian juga selamat juga, meskipun agak terlambat saya mengucapkan selamatnya, selamat juga atas rebranding dan redesign logonya Pak. Logo barunya keren sekali Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan di Infobrand Talk kali ini dapat memberikan manfaat kepada para peserta di webinar kita. Amin. Ya.